sejahtera semua. Saya Freddy Meltondala Bonua dari PTD Mama Dede. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan penyelarasan visi misi yang telah kami laksanakan di PTD Mama Dede tentang perubahan visi dan misi dari yang PPT PPB. Baik Bapak Ibu, sebelumnya visi sekolah kami adalah terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, unggul dalam prestasi, berkarakter dan bersudaya. Tapi setelah kami selaraskan, kami ambil kesimpulan bahwa visi kami setelah mengikuti pelajaran mendalam ini adalah terwujudnya generasi yang religius, berkarakter, kreatif, kolaboratif, dan berdaya saing global melalui pembelajaran mendalam yang bermakna dan berkelanjutan. Kemudian untuk misi Bapak Ibu, sebelumnya misi sekolah kami yang pertama meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan keagamaan secara periode dan teratur. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik dengan mengoptimalkan proses belajar dan mendidik. Yang ketiga, melaksanakan berbagai kegiatan sosial yang menjadi bagian dari karakter bangsa. Yang keempat, meningkatkan nilai-nilai budaya melalui kegiatan pengembangan diri. Sekarang setelah penyelarasan misi kami di PTD Mama Dede, yang pertama meningkatkan keimanan dan ketakwaan, akhlak mulia, kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat melalui kegiatan keagamaan dan kegiatan pelaksanaan pembelajaran mendalam yang menekankan pada pemahaman konsep masalahnya. Selanjutnya yang ketiga, mengembangkan dan kecakapan abad 21. Yang keempat, meningkatkan pemanfaatan teknologi digital sebagai solusi. Dan yang kelima, meningkatkan kemitraan dengan orang tua, masyarakat, dan pihak lain. Kenapa kami mengambil misi ini? Karena kami melihat dari rapor pendidikan tahun 2002 Bapak Ibu, tetapi yang paling disoroti adalah tentang regenerasi dan moderasi. Menurut saya rencana tindak lanjut yang akan saya laksanakan setelah kegiatan PJT ini selesai. Ini rencana tindak lanjut untuk pembelajaran mendalam kepala sekolah yang akan saya imbaskan pada saya laksanakan di sekolah tentang peningkatan dan siklus kolaboratif dalam penyusunan rencana pembelajaran mendalam. Topik ini karena sesuai dengan niatnya mengubah pembelajaran mendalam dan tentu itu dapat dilaksanakan dengan perkara diri sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi ini adalah tujuan dari MTR yang saya laksanakan agar peserta mampu menyusun MTR sesuai dengan prinsip pembelajaran digital yang relevan dengan keterampilan abad 21. Selain mampu memanfaatkan teknologi digital. Kemudian selanjutnya yang akan saya lakukan yang pertama itu yang identifikasi atau proses. Pertamanya mengidentifikasi kesulitan ataupun tantangan yang dihadapi peserta pelatihan. Jadi identifikasi dulu kira-kira kesulitan ataupun tantangan apa yang dihadapi oleh Bapak Ibu di sekolah. Nah, baik Bapak Ibu, seperti yang sudah saya tampilkan pada saat uji T1,
Adapun kegiatan yang akan kami laksanakan itu adalah tentang pengimplementasian prinsip dan siklus inquiry kolaboratif dalam penyusunan rencana pembelajaran yang mendalam. Nah, jadi kegiatan ini sudah kami laksanakan, totalnya ada sekitar 4 hari, tetapi mungkin pada kesempatan ini tidak semua kegiatan itu dapat saya tampilkan pada presentasi ini. Tetapi ada beberapa cuplikan video yang mungkin nanti ini mewakili kegiatan yang kami laksanakan. Jadi juga saya beberapa kali karena beberapa bulan yang lalu Bapak Ibu baik saya sudah mengikuti kelas itu. Nah, dalam waktu dekat kita akan melaksanakan satu kegiatan tentang pembelajaran mendalam yang sudah kita pelajari di masa ini yang ada di sekolah kita. Jadi Bapak Ibu, anak pelayanan tak cari tantangan, sehingga namun tak cari tantangan maka kita akan terus berkembang, banyak pula hasil perkembangan yang kita dapat. Harus ada itu dimensi profil lulusan. Lalu kemudian ini juga sebagai pengganti profil pelajar Pancasila ya, yang kelima dulu. Lalu kemudian ini juga sama seperti modul ajar biasa, cuman di sini yang bedanya ada penambahan misalnya di langkah-langkah pembelajaran. Nah, di langkah-langkah pembelajaran itu harus kita buat secara lebih jelas. Ya, misalnya kegiatan awal itu misalnya memahami. Nah, di bagian memahami itu prinsip apa yang ada di dalam situ, misalnya berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jadi untuk pertanyaan kami, apakah yang beberapa itu ke depan ini apakah kita tidak melaksanakannya atau yang hanya 2 asesmen ini? Itu saja pertanyaan kami. Selamat pagi Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan pertemuan tentang pelatihan pembelajaran mendalam dengan fokus utama adalah penyusunan perangkat ajar ataupun rencana pembelajaran mendalam. Tetapi sebelum kita masuk pada materi penyusunan RPM, maka terlebih dahulu kita harus memahami apa itu pembelajaran mendalam. Nah, pembelajaran mendalam itu adalah pendekatan pembelajaran dengan menambah karakteristik praktik pedagogik, di mana pada pembelajaran mendalam ini perlu keterlibatan, kesadaran, dan harus memuliakan. Selanjutnya pengembangan budaya belajar, pemanfaatan teknologi digital, dan disiplin ilmu pengetahuan. Jadi ini adalah garis besar tentang pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam itu merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Jadi pembelajaran mendalam itu harus memuliakan dengan menyerahkan semua pihak yang harus saling menghargai dan menghormati, mempertimbangkan potensi, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan. Pembelajaran mendalam haruslah berkesadaran, bermakna, menggembirakan melalui kegiatan olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga untuk
untuk dapat mewujudkan keberlanjutan. Apa yang dimaksud dengan keberlanjutan? Poin besar diperoleh ketika mengikuti belajar yang aktif. Jadi peserta didik harus bagaimana di sini peserta didik dapat dari hal-hal yang telah dipelajari nanti dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, halo. Hai, hai. Hai, hai. Halo, halo. Untuk presentasi kami, menurut kelompok kami, yang menjadi rumus dari pola bilangan genap yaitu 2 kali N. Sedangkan yang menjadi rumus dari pola bilangan ganjil yaitu 2 kali N dalam kurung N kurang 1. Dan yang menjadi pola bilangan dan yang menjadi rumus pola bilangan persegi yaitu N kali N, dan yang menjadi pola bilangan persegi panjang yaitu N dalam kurung N tambah 1. Selamat siang, Pada kesempatan ini, saya hormati Bapak Fasilitator dan Wakil Kepala Sekolah akan menyampaikan laporan kegiatan tentang pelatihan peningkatan kompetensi guru dalam penyusunan rencana pembelajaran mendalam di Satuan Pendidikan UPTD STNP 5. Latar belakang pendidikan pada abad ke-21 menuntut adanya perubahan paradigma pembelajaran dari pembelajaran model tradisional yang berpusat pada guru menuju model yang lebih berpusat pada siswa, aktif dan konstruktif. Guru dituntut untuk tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga memfasilitasi siswa agar mampu berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berkolaborasi. Salah satu pendekatan yang efektif untuk mencapai tujuan ini adalah dengan menerapkan pembelajaran mendalam ataupun deep learning. Sebagai kepala sekolah, tentu harus mampu memfasilitasi, memotivasi, dan membimbing guru untuk dapat bertransformasi dari metode mengajar konvensional ke metode mengajar yang berpusat pada murid. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun rencana pembelajaran yang tepat, sehingga dapat mengaplikasikannya pada kegiatan pembelajaran di kelas. Pertama, sekolah harusnya membuat alokasi waktu khusus untuk mengadakan pertemuan dan berbagi praktik baik pembelajaran yang dilakukan. Yang memanage seharusnya lebih aktif dalam meningkatkan kompetensinya tentang dengan mengikuti pelatihan-pelatihan baik secara daring maupun secara luring.